Wassalatu wassalamu ala al-mabu'uthi rahmatan lil alamin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Fanfilin rahimani wa rahmatullah. Kita lanjutkan pelajaran kita baca kitab Manzumah Al-Qawaid Al-Fiqhiyah dari Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, syarhihi. وما زلنا في البيت الثاني عشر. الدين مبني على المصالح في جلبها والدفع للقبائح. Agama dibangun di atas al-masalih wa al-masalih fi jalbiha. Jadi ala jalbil masalih begitu. Ini kan syair ya. Ini syair. Untuk mewujudkan maslahat, manfaat, kebaikan. Ini agama. Waddar'i lil qaba'ih. Agama juga dibangun di atas fondasi apa? Mencegah, ya, menolak kejelekan, mafsadat, mafasid. Dan subhanallah, ini agama kita, agama yang mulia, luar biasa. Ya, Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita, beri rezeki kita. Allah juga yang menetapkan syariat untuk kita. Dan Allah yang paling tahu apa yang baik untuk kita dan apa yang jelek untuk kita. Subhanallah. Ya, jangan heran ini kaidah-kaidah begini banyak dalam agama. Ya. Paham ini? Ini antara bentuk keindahan Islam. Ya. Paham ini? Jadi agama ini memang pondasinya kan bahasanya mabniun, dibangun, berarti ini pondasi. Itu apa? Untuk mewujudkan maslahat dan untuk menolak bahaya. Dan itu tergambar dalam syariat Islam. Rincian-rinciannya tergambar. Ya. Diwajibkan ini. Ini kan kita sudah baca tentang apa? Salat, zakat, puasa, haji, ya. Kemudian fawaidnya apa? Ya. Sudah ya? Faedahnya yashrahus sadr nuruhu. Paham ini? Terus yang kedua wafiz zakat. Itu tanda ya. Wafiz zakat itu pembahasan baru. Wafiz zakati wassadaqati fawujuhil ihsani. Kemudian mubtada makharnya zakatun nafsi, bersihnya jiwa. Iya. Wa tathiruhu, pembersihan jiwa. Paham ini? Itu maslahatnya. Bisa paham ini? Baik. Ya, apa memang bersambung paragrafnya diceritakan kita, tapi itu terpisah. Kemudian juga situ di bagian bawah ma'ama fi hadhil a'mali min 'azimi thawabillahi alladhi la yumkinu wasfuhu wa min husuli ridahu alladhi huwa akbar min kulli syai' wa zawalu sakhatih. Jadi terwujudnya atau didapatkannya ridha Allah Subhanahu wa taala yang mana huwa akbar min kulli syai'. Inilah yang paling besar dari semua itu. Ya kan banyak manfaatnya, banyak maslahat yang kita dapati dari amalan-amalan soleh. Di samping itu kewajiban tentunya banyak faedahnya, banyak maslahat. Yang paling besar adalah kita mendapatkan ridha Allah dan hilangnya murka Allah. Paham ini? Baik. Kemudian lanjut baca. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Summa qala al-muallif rahimahullah. Siapa pengarangnya? Syekh Muhammad Syekh Abdul Rahman ibn Nasir As-Sa'di. Wa kadzalika syar'u li ibadihi. Jadi ini ya matan dan syarah ini pengarangnya sama. Jadi jangan sampai antum dapat matannya Syekh Abdul Rahman, yang syarah lain, hati-hati. Jangan sebut Syekh Abdul Rahman, paham ini? Jadi ini yang kita baca, yang kita pelajari, matan dan syarahnya sama pengarangnya. Ya, mungkin ada buku lain matannya Syekh Abdul Rahman, ini Manzumah Al-Fiqhiyah, kemudian disyarah oleh ulama lain. Maka hati-hati. Ya, ganti nanti. Kalau syarih pulang, Syekh pulang.
Paham ini? Ini pas-pas saja ya. Ini disyarah oleh beliau langsung. Kita pilih buku ini. Nah, tentunya yang mengarang itu dia yang paling tahu apa yang diinginkan dari tulisannya. Jadi buku-buku ini buku seperti ini banyak ya. Seperti Qatrun Nada. Ya, Qatrun Nada itu siapa? Matanya dan syarahnya itu ditulis oleh Ibnu Hisham. Kitab apa lagi? Selain ini dua. Usul fi Tafsir. Ya. Itu yang kita baca Senin sampai Kamis itu matan. Beliau punya syarah sendiri. Beliau sendiri yang syarah. Kapan beliau? Tebal begini. Siapa yang punya? Nah. Kemudian Al-Usul min Ilmi Al-Usul, lebih tebal lagi. Beliau yang karang, yang kalian baca sama Ustaz Novan, Rahman Novan, itu beliau syarah. Tebal, lebih tebal lagi daripada Usul fi Tafsir. Dan itu banyak. Ya, banyak yang seperti itu. Oke, silakan baca. وكذلك شرع لعباده اجتماعا لعبادة في مواضع كالصلوات الخمسة والجمعة والأعياد ومشارع الحج ومشاعر الحج والاجتماع لذكر الله والعلم النافع لما في اجتماع من الاختلاط الذي يوجب التود. Ini kalau tidak persiapan begini kacau beliau ya. Apa ini? Saya baca. Baik. Qala Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Wa kadzalika syar'a li'ibadihi al-ijtima'a lil-ibadati fi mawadhi'. Bisa baca syar'a, bisa syuri'a. Paham ini? Kalau kita lihat dari wazan yang dipakai, wa mimma amarallahu bihi, kita pakai syar'a. Tapi juga bisa syuri'ah. Bisa hati-hati, kalau syuri'ah berarti naibul fa'il. Wa kadzalika syar'a li'ibadihi al-ijtima'. Di sini li'ibadihi berarti cocoknya pakai syar'a, ya. Tegas syar'a. Itu syar'a Allahu li'ibadihi. Begitu. Ya, kurang kuat kalau baca syuri'ah. Dan demikian pula syar'a li'ibadihi al-ijtima'a lil'ibadati fi mawadhi'. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan untuk hamba-hambanya al-ijtima', berkumpul untuk beribadah pada beberapa tempat. Ya. Ada ibadah ada yang dilakukan sendiri-sendiri, ada yang dilakukan secara berkumpul, berjamaah. Apa contohnya? Kas-shalawatil khams. Seperti salat 5 waktu. Disyariatkan untuk berkumpul. Satu tempat, satu masjid, musalla. Paham ini? Laksanakan sama-sama, ada yang pimpin. Ini luar biasa itu Islam itu. Ya. Kebersamaan, ya, kepemimpinan dan seterusnya. Taat kepada pemimpin. Bayangkan, tak boleh kita lambung imam toh. Ya. Imam belum merukuk kita sudah turun. Ya. Imam belum sujud kita sudah mendarat. Tidak ada seperti itu. Tidak boleh, dilarang, haram. Bahkan ancamannya keras. Ya. Orang yang mengangkat kepalanya ketika rukuk dan sujud sebelum imam, ya, dia angkat duluan, ini diancam. Jangan sampai Allah rubah kepalanya, ya, kepalanya dengan kepala keledai. Dan itu terjadi. Ya, ada yang seperti itu. Allah Maha Mampu, ya, Allah Maha Mampu. Jadi ini salat 5 waktu, wal Jum'ah, salat Jumat, wal a'yad, Idul Adha, Idul Fitri, wa masyairul hajj, dan masyair haji. Arafah, Musdalifah, Mina, orang kumpul semua. Semua jemaah haji kumpul. Paham ini? Wal ijtima'i li dzikrillah wal ilmin nafi'. Kumpul untuk berzikir kepada Allah, ya, dalam ilmu yang bermanfaat, maksudnya majelis ilmu, majelis zikir. Paham ini? Ini disyariatkan lima fil ijtima'i min al-ikhtilat alladhi yujibu at-tawaduda wat-tawasula wa zawal at-taqatu'i wal ahqadi bainahum. Ini semua karena apa yang ada pada berkumpul tersebut dari manfaat. Yang pertama, al-ikhtilat, yaitu berkumpul, bergaul yang yujibu, yang mengharuskan. Ini faedahnya sini, satu, at-tawadudah. Paham ini? Ikhtilat itu bergaul, berkumpul, bertemu. Paham ini? Yang mengharuskan pertemuan ini, perkumpulan ini
Ya, paham ini? Mengharuskan yujibu at-tawadud, saling cinta mencinta, mawaddah, wat-tawasul, saling berhubungan, komunikasi. Ya. Dan ini komunikasi ini di antara banyak sumber masalah dari komunikasi. Karena mungkin jarang bertemu. Coba kalau kita, coba lihat, sholat 5 waktu ketemu, ya, ya, paham ini? Sholat Jumat ketemu, luar biasa. Nah, situ ada tawasul, menyambung hubungan, menyambung tali silaturahmi, berkomunikasi satu sama lain. Wazawal dan juga ikhtilat ini, ya, sebenarnya ijtima ini, perkumpulan ini, ibadah yang disyariatkan untuk kita berkumpul. Ini mengharuskan hilangnya at-taqatu. Taqatu itu memutus hubungan, kalau bahasa itu baku bombe. Ya, saya seorang baku bombe kalau ya dia laksanakan syarat-syarat ini. Karena kenapa? Bayangkan baku bombe baru nanti sholat jamaah pas sampingnya bombenya, baik, tidak khusyuk nanti. Ya, jadi itu hilang. Karena saya sendiri, setengah matinya itu baku bombe baru satu masjid. Ya kan? Ya pasti diobati, hilangkan. Dan itu mereka tidak boleh, kan? Tidak boleh. Bisa paham ini? Baik. Wal ahqali bainahum, dan ini menjadi sebab hilangnya ahqad, iri dengki, hiqad, ya, iri dengki antara mereka. Paham ini? Wa muraghamata syaitani alladhi yakrahu ijtima'ahum 'alal khair. Apa artinya muraghamah sini? Menjadikan syaitan membungkam syaitan, yang syaitan itu memang membenci kaum muslimin berkumpul di atas kebaikan. Syaitan musuh kita, toh? Ya, musuh kita itu, yang namanya musuh tidak senang kebaikan untuk musuhnya. Yang dia senang apa? Kejelekan, kehancuran, kebinasan. Nah, kalau kita berkumpul, banyak kebaikan yang kita dapati, itu syaitan tidak senang. Membungkam syaitan. Bisa paham ini? Berarti sini kita ambil pelajaran bahwasanya memang syaitan itu kerjanya apa? Merusak hubungan persaudaraan. Yang mana di antara bala tentara iblis yang paling dia cintai adalah orang yang bisa merusak hubungan antara suami dan istri. Jangan kasih duduk di sampingnya. Antum pernah dapat hadisnya, tak? Pernah dengar hadisnya itu? Iblis duduk di singgasananya, datang tanya, bos saya sudah begini. Ayah apa kau? Pergi. Saya sudah begini, kasih begini Ramadan, kasih begini rezeki, kasih begini apa? Fahri. Sudah dirumuskan dia begini. Datang anggotanya, bos saya sudah pisahkan antara Ya'juj dan Ma'juj. Cerai. Sini. Dan memang kalau kita lihat itu perpisahan, perceraian, betul itu halal, tapi madarat di belakangnya mengerikan. Banyak anak-anak rusak di belakang perceraian tersebut. Tidak karuan. Itu ada istilah broken home. Ini minta maaf ya, tersinggung yang memang sudah, ya, paham ini? Itu harus lebih banyak. Ya, belum lagi si bapak dan ibunya. Ya, setelah itu, ya, tidak ada pasangannya. Ya, kita normal, paham ini? Itu juga banyak masalah di sini. Sehingga apa? Dia mungkin trauma, sehingga yang ada menjalin hubungan tanpa ikatannya. Karena mungkin dia pikir kalau menikah nanti cerai lagi dan seterusnya. Ini banyak. Paham ini? Jadi, berbeda dengan bersatu, maka ini membuat syaitan benci. Kemudian wa husul at-tanafusi fil khairat. Orang kumpul-kumpul begitu akan muncul apa? At-tanafus, saling berlomba dalam kebaikan. Coba antum perlombaan itu kan bukan antum sendiri toh, pasti ada orang lain. Coba yang namanya lomba. Lomba-lomba dunia. Ada orang lomba sendirian? Ya. Tidak ada, pasti ada lawannya. Ada temannya. Ya. Nomor 1, 2 sampai 10 aja. Siapa yang paling cepat, siapa yang paling ini. Itu perlombaan. Kalau hanya terwujud ketika kita berkumpul.
Ya, tanafus, saling berlomba dalam kebaikan. Waqtida'a ba'dihim ba'dha, juga perkumpulan itu, ijtima' itu akan menjadi sebab apa? Sebagian akan mencontoh, meneladani sebagian yang lain. Ya, ketika sholat misalnya, waktu kita akan bertemu misalnya guru-guru kita atau masyayikh, ya orang berilmu, kita lihat akhlaknya, oh begini, syekh ini. Itu karena bertemu kan, disyariatkan kita sholat berjamaah. Coba kalau kita nafsi-nafsi sholat di rumah kita sendiri, mana ada kita ketemu, lihat, belajar akhlak, mencontoh. Bisa ini? Dan ini saja majelis ilmu. Ini kan disyariatkan kan? Ya, seperti yang saya sebutkan, wal ilmin nafi, al-ijtima' fil ilmin nafi. Ya, di sini kita murid ambil akhlak gurunya dan seterusnya. Ya, seperti kebiasaan para salaf dahulu. Ya, sekian ribu muridnya yang mencatat cuman sekian ratus. Ribuan yang lainnya bikin apa? Lihat akhlak guru. Itu kenapa bisa ada? Karena berkumpul, bertemu. Subhanallah. Semua beliau urai. Paham ini? Waqtida'a ba'dihim ba'dha. Wa ta'lima ba'dihim ba'dha. Dan juga dengan adanya perkumpulan ini, sebagian mereka bisa mengajari. Ya, sebagian yang lain. Bahkan sekarang sudah canggih, bisa kita berkumpul di dunia maya. Ya, dengan apa? Zoom. Ya. Paham ini? Google Meet dan seterusnya. Itu subhanallah, itu berkumpul. Padahal itu berkumpul cuma apa? Di dunia maya. Hanya suaranya saja dan gambarnya. Itu sudah banyak faedah, kebaikan. Ya, dan dengannya apa? Seorang yang memiliki ilmu agama, seorang syekh, ya, seorang ustaz bisa mengajar. Ta'limi ba'dihim ba'dha. Terus wa ta'alluma ba'dihim ba'dha. Yang dengannya juga otomatis kalau ada mengajar berarti ada yang diajar. Nggak mungkin dia mengajar, nggak ada yang diajar. Caranya. Ya, dia mengajar pasti ada yang diajar. Itu semua karena berkumpul. Jangankan di dunia nyata seperti ini, di dunia maya saja ini maslahatnya terwujud. Itulah agama Islam. Ya, jadi fokus ini bahwasanya ini ada syariat ibadah-ibadah Allah syariatkan ini harus berkumpul. Ini judulnya tadi. Syar'a li ibadihi al-ijtima'a lil ibadah. Allah syariatkan untuk hamba-hambanya berkumpul pada ibadah di beberapa tempat. Di antaranya majelis ilmu. Subhanallah. Bisa paham ini? Terwujud ta'lim, ta'allum. Apa bedanya ta'lim, ta'allum? Nabil bangun. Hei, apa bedanya ta'lim dengan ta'allum? Ini kalau bukan isim fa'il. Ta'lim, ta'allum, masdar. Ta'lim mengajar, ta'allum. Cuma kita itu bahasa Indonesia salah. Ta'lim, ayo pergi ta'lim. Ustaz semua kapan ini? Tapi itu jadi bahasa kita. Ayo ta'lim, reading. Ta'lim kau mengajar? Bukan kan? Mestinya apa? Ayo ta'allum. Kalau bahasa Arabnya hayya. Ayo, hayya nata'allam. Kan begitu. Bukan hanya nu'allim. Mengajar di mana? Mau ngisi di mana? Ngisi ceramah. Bisa apa ini? Ya, hayya nata'allam. Ya. Itu bahasa Arab. Bisa apa ini? Jadi bukan ta'lim tadi. Ta'lim dengan ta'lim mengajar. Paham ini? Ta'allum belajar. Barakallahu fikum. Baik. وكذلك حصول الأجر الكثير الذي لا يحصل بالانفراد. Begitu pula di samping ini sudah berapa faedah ini? Hitung nih. Ada yang kasih nomor? At-tawadud 1, at-tawasul 2, zawal taqatu 3, al-haqat 4, muraghamati syaitan 5. Husul tanafus 6, iktidak ba'dhi ba'd 7, ta'lim 8, ta'allum 9. Ini baru 9. Paham ini? Demikian pula terwujudnya pahala yang sangat besar yang tidak akan bisa didapatkan, diperoleh dengan bersendiri. Kamu dapat pahala 27 derajat di sholat jamaah, bisa kau dapat kalau kau sholat sendiri? Tidak bisa. Kalau kau
sendiri di rumah. Bisa kamu belajar dapat ilmu? Tidak bisa. Oh bisa Ustaz, online. Online itu kan saya sudah bilang tadi, itu ijtima juga, cuman di dunia banyak. Coba aku sendiri aja, tidak bisa. Paham ini? Dan tidak ada metode salaf belajar begitu, bersendirian, tidak ada gurunya. Pasti berguru. Kalau berguru apa? Berkumpul antara guru dan murid. Minimal 2 orang. Majelis, gitu. Nah, ini pahala yang sangat banyak yang tidak akan mungkin diraih dengan bersendiri. Ila ghairi dzalika minal hikam, ya. Dan selainnya dari hikam atau hukum. Hikmah dari hikam, dia dari hikmah. Ya, terus baca. Nah, mana mungkin. Tidak usah baca. Jadi, wa abaha subhanahu al-bai'a wal uqula al-mubaha. Saya larang ya, baca. Tidak usah nanti. Persiapan dulu. Wa abaha subhanahu wa ta'ala al-bai'a wal uqula al-mubaha lima fiha min al-'adl wa li hajati an-nasi ilaiha. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan hukum mubah untuk al-bai', jual beli, wal uqudal mubah, dan akad-akad jual beli yang mubah, transaksi yang mubah. Allah halalkan, abah. Allah bolehkan, Allah halalkan. Paham ini? Kenapa? Lima fiha minal adl. Karena apa yang ada pada jual beli tersebut, akad-akad yang mubah tersebut dari keadilan. Adil toh, kau beli HP. Ini HP 3 juta. Kau kasih 3 juta ke orangnya, kau dikasih HP. Adil? Ya. Dijelaskan aibnya, oh ini cacat, kurang 500, kurang 1 juta. Adil? Ya, beli iPhone, ini baterai apa itu istilahnya orang iPhone? Baterainya tidak sampai 100%, 80. BH? Apa? Nah, itu apalah. Nah, itu kan mempengaruhi, itu keadilan. Itu jual beli, paham ini? Ya, tidak ada penipuan, tidak ada kecurangan ya. Dijelaskan syar'i. Ini coba lihat itu. Itu keadilan, subhanallah. Beda kalau 100% dengan baterainya sisa 50. Baru dipakai nelpon, bacas misalnya. Ya. Kalau perlu ini HP-nya, iPhone-nya lengket terus dengan kabel cas. Diinput terus. Paham ini? Ini kan beda dengan itu kan harga berbeda. Keadilan luar biasa. Itulah agama kita, subhanallah. Itu tidak boleh curang, tidak boleh menipu, itu luar biasa. Kezaliman lawan dari adil, zalim. Baterai limpu, dia bilang sibik. Ya, nipu, zalim. Ya. Bisa dipahami? Dan juga wali hajatin nas ini, dan kebutuhan manusia kepada hal tersebut. Ya. Bayangkan kalau diharamkan jual beli, bagaimana kita modelnya? Tidak bisa, bagaimana caranya? Kita mau makan, harus tanam padi sendiri. Dan tunggu minjam. Tunggu 3 bulan tidak makan, nanti baru seperti itu. Allah halalkan jual beli karena kita butuh. Kita ada uang tapi tidak ada padi, tidak ada beras. Beli sama penjual beras. Dan seterusnya. Ya, yang mana sejarahnya ini asalnya tukar menukar tanpa mata uang. Ya, petani punya ikan, tidak punya beras. Ya. Nelayan punya ikan, dia tidak punya beras. Ya, dia barter sama petani. Petani punya beras, nasi tapi tidak punya lauk. Ya sudah, bertukar. Itu dulu, belum ada mata uang. Paham ini? Bukan sama penjajahan, sebelumnya lagi jauh. Ya itu dulu. Ya kamu punya ini, itu bertukar. Adil toh? Yang mereka ukur-ukur ini. Cocok min ikan sunu ini. Ikan sunu 10 kilo kamu kasih beras cuma 2 liter. Rugi kita. Kasih muka 2 ekor saja. 2 liter kasih beras. Paham ini? Dan seterusnya itu jual beli. Paham ini? Tukar menukar kalau orang ekonomi bilang. Ya. Ini intinya mubah. Uqud mubah. Wa harrama riba wa sa'irul uqudil fasidah lima fiha min adh-dhulmi wal fasad wal iktina'in nasi biha.
Dan Allah haramkan riba. Ini subhanallah ayat, potongan ayat di surah Al-Baqarah, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Itu kalau tidak ditadabburi itu sebenarnya tidak butuh kita riba. Antum tahu kalau dalam jual beli itu, ya, kan tidak ada harga batas keuntungan tertinggi dalam syariat Islam, tuh. Ada dibatasi, kalau jual roti untungmu 200 rupiah, mana? Antum tidak ada. Walaupun nanti kalau kita cerita penguasa, hak penguasa itu dia punya hak untuk mengendalikan harga barang. Karena kalau tidak dikendalikan bisa begini-begini. Itu bukan itu yang saya maksud. Tapi maksudnya syariat Islam tidak pernah dibatasi kau jual beli maksimal untukmu 1 M. Tidak ada. Ya, cuma orang jual beli, ada orang jual beli karena barangnya murah dia jual begini, jual beli Allah halalkan. Halal itu. Saya jual HP ku, walaupun pecah-pecah, saya jual 10 juta. Boleh enggak? Boleh, siapa nak? Motorku itu yang sudah patah-patah, pecah-pecah, saya jual 20 juta, boleh? Bukan wajar tidak, ini saya tanya, halal tidak? Boleh? Boleh, biar 30 juta, biar 100 juta, itu motor Vespa, saya motor dapur, ya, dijual, ya. Itu karena antiknya, ya kan? Tapi rusak-rusak sudah ini, dijual mahal, boleh? Boleh, urusannya yang punya. Itu untungnya, jangan tanya berapa puluh juta, Vespa-nya berapa, ya. Ini kalau dinilai dengan nilai aslinya, tidak, cuma karena antiknya, itu yang bikin mahal. Boleh? Boleh. Beda riba. Coba riba sudah susah, sudah dosa besar. Allah haramkan. Karena apa? Madarat. Dari sisi ribanya sendiri. Tapi sini saya sebutkan apa? Dari minadh-dhulm, kezaliman. Ini baru-baru ada yang dibunuh di seberang sana. Dia utang 5 juta. Berlalu waktu, katanya ini, karena riba ya, riba, membengkak sampai 24 juta. Yang terjadi apa? Ini, ya si tukang riba ini dibunuh. Sama siapa? Sama orang yang pinjam uangnya. Itu, di antara asal-asalnya, baru sedikit. Paham ini? Contoh 5 juta, kamu suruh bayar saya 24 juta. Ya, atau saya 5 juta, kamu suruh saya bayar 5 juta 500. Contoh 5. Ya, beda jual. Coba lihat. Yang tadi, beda jual. Ada orang ini, saya jual iPhone ini. Saya jual ini iPhone berapa sekarang? S berapa? S Samsung. iPhone 19 Pro. Ya, anggaplah ada. Ya. Saya jual 50 juta. Ya, apalagi belum ada keluar. Ya. Pre-order. Pas keluar yang limpu. Mau beli? Mau, transfer. Sekarang ada Ustaz dolimi saya ini. Coba mau bilang sama saya, sini mau ke paituan barangnya. Jamu kok banyak orang mau beli 60 juta. Jadi tidak ada kata kezaliman. Tapi kalau misal utang, ya, utang piutang, ya, ini 5 juta pinjam 5 juta balik. Tak boleh. Ya, jadi Allah halalkan jual beli, silakan untung berlipat berapa kali terserah. Tapi untuk utang piutang tak boleh. Bayar lebih. Subhanallah. Wa halallahu al-bai'a wa harrama. Dan coba lihat madarat yang muncul di belakang riba. Betapa banyak nyawa yang melayang. Ya. Mata-mata elang yang berguguran. Mata elang apa? Debt collector. Ya, dan seterusnya. Itu banyak terjadi begini terus. Ini dari sini riba ini. Ya. Ngerinya ini riba sekarang. Ini terkena saya bahas ini. Itu berkembang sampai menjadi pinjol. Pinjol. Bukan ojol. Pinjol. Sama-sama ol. Ya. Itu jangan kau ketawa itu. Itu pinjol itu riba. Riba. Kalau ada pinjol 5 juta, pinjam 5 juta balik, kabari saya. Biar saya pinjam sama dia juga. Ya kan? Saya antum periksa pinjol semua bentuk pinjol, apapun modelnya namanya. Ada 5 juta utang, 5 juta kembali. Jujur antum, ada? Tidak ada.
Bodoh namanya itu. Maksudnya bodoh dalam artian apa? Dia akan keluar banyak uang untuk mengelola website-nya dan seterusnya, kemudian dia cuma dapat uangnya sendiri. Nah, ada untungnya. Ya. Jadi kalau mau dapat untung, pergi ke bisnis jual beli. Jangan ambil keuntungan dari utang. Kullu qardin yajurru naf'an fahuwa riba. Ya. Jangankan manfaatnya berupa uang itu sendiri. Manfaat dalam bentuk yang lainnya saja itu haram. Dan semua utang yang melahirkan manfaat, maka itu riba. Demi hati-hati kalau kalian jual beli gadai, bukan jual beli mengutang dengan cara ada barang jaminan, itu hati-hati. Itu barang jaminan itu bukan punya antum. Dan antum tidak punya hak untuk mengendalikan barang jaminan tersebut. Ini banyak di kampung-kampung. Si A dan B. Si A punya sawah, tapi tidak ada awannya. Si B punya uang. Dia kasih pinjam ke awan 40 juta. Ini sawahku jaminannya. Apa yang terjadi di kampung? Si B ini bilang, sini sawahmu. Kau utang toh? Sini sawahmu. Saya yang kelola. Hasilnya kita bagi-bagi. Ada manfaat? Ada. Riba? Riba. Nauzubillah. Padahal ini sawah ini bisa dia maksimalkan hasilnya. Si A ini karena dia punya sawah saja. Ini dia bisa maksimalkan hasilnya untuk menyicil utangnya. Tidak, ini si B tidak. Saya kasih kau ini, saya ambil sawah. Paling minimal kita bagi hasil. Alhamdulillah. Sudah utang kasihan. Ya, ini sawahnya kau mau gosok lagi. Zalimnya itu bikin banyak masalah di kampung itu. Padahal ini barang jaminan cuman proteksi saja. Ya. Jaga-jaga saja, maksudnya apa? Jangan sampai ini si A ini tidak ada uangnya yang bisa dipakai bayar, maka si B punya hak untuk memaksa si A untuk menjual sawahnya ini. Butuh uang ini, mau nikah anakku. Naik uang naik. Ya. Ini kurang 40 juta. Mana uangku? Sudah jatuh tempo misalnya kan? Oh, tidak ada uang ya, bisa dipaksa. Tapi ini pun sawah ini dijual baik-baik sesuai dengan harga normal, sesuai dengan kesepakatannya si A. Jangan dibilang, saya ambil sawahmu. Tidak seperti itu. Karena itu sawah bisa jadi dijual dengan harga yang lebih tinggi. Kalau lebih tinggi berarti sisanya masih punya si A. Enak-enak mau langsung ambil sawah. Cara depinto. Tidak bisa. Misalnya hawanya taksiran harganya sampai 100 juta, kan rugi kasihan si A ini. Utang cuma 40 juta, sawahnya diambil. Alhamdulillah. Dijual baik-baik. Kecuali memang sawahnya sawah murahan, misalnya cuma dijual ini ikhlas tonji ini yang ada biar misal. Kalau ini bisa dijual lebih dari 40 juta, walaupun cuma misalnya 45, ya 50 kan lumayan, 5 juta, 10 juta selisihnya itu pasti punya si A, bukan punya si B. B cuma punya 40 juta, titik. Itulah ya syariat Islam. Nah, ini jadi luar biasa ya. Jadi dari kezaliman dan kerusakan. Ini kata-kata umum semua kan? Akad-akad yang rusak, akad-akad yang batil, riba. Ini jangan tanya kezaliman dan kerusakan yang ada padanya dan yang akan muncul setelah. Saya sudah sebutkan sedikit saja. Pembunuhan, ya. Bahkan banyak orang sampai bunuh diri. Ya, bunuh diri. Apa tidak bunuh diri? 10 pinjolnya menagih semua. Baru menagihnya tidak pakai koma. Ya, lagi harus. Coba bagaimana? Sudah ada di daerah mana? Pinranya di mana? Ibu-ibu. Paham ini? Itu riba. Ya, belum lagi perceraian. Ya, capek cari uang, pulang ke rumah tidak ada uang. Yang ada pinjam, utang. Apa? Mau makan tidak ada apa, habis. Coba lihat. Itu riba. Ya, cerai.
Ya, wah, hancur kita ini menikah ini. Habis uang, nggak ada apa-apa. Ya, capek kerja. Bisa dipahami? Ini kezaliman dan kerusakan. Naudzubillah. Kemudian yang kedua kata beliau, walikinain nasi biha. Dan tidak butuhnya manusia kepada riba dan akad-akad yang fasik tersebut. Sekarang saya tanya, antum mati kalau tidak ngeriba? Saya tanya antum mati? Binasa kita kalau kita tidak pinjol. Saya tanya antum. Ya, tidak. Berbeda tadi jual beli, menderita. Saya tidak ada keahlian mau makan, Allah haramkan jual beli, bagaimana kita mau makan? Saya tanya antum. Antum mau beli bakso, Cipur, diharamkan jual beli antum, bagaimana kita? Tidak bisa bergerak. Ya, diharamkan menikah yang baik. Bagaimana? Jadi akad-akad yang haram, perkara-perkara yang haram, Allah haramkan. Allah tidak tutup pintu itu. Tapi ada yang halal yang lain. Sama makanan, minuman, ya, ada yang halal, banyak. Yang haram, sebagian saja. Jadi tidak diharamkan, tidak boleh kau makan, tidak boleh kau minum. Tidak ada seperti perempuan, halal. Bahkan kita sampai 4, boleh. Wanita 1, suami 1, laki-laki. Tidak diharamkan mutlak, tidak boleh kau menikah. Saya mati. Tidak boleh menikah. Ya itu. Jadi Allah haramkan ini dan itu, riba dan yang lainnya karena manusia tidak butuh dia. Maksudnya hidup dia walaupun tidak dengan yang haram tersebut hidup. Hidup kan? Iya. Coba antum lihat sampai perkara yang diharamkan. Kita tinggalkan semua tidak mati. Tidak sampai mati kita. Tinggalkan zina, tinggalkan syirik, tinggalkan ini. Ya, memang kita tidak butuh. Dan itu membahayakan kita kalau kita lakukan. Ini bahasa umum ya. Liktina'in nasi dia. Karena tidak butuhnya manusia kepada. Beda yang halal tadi. Ya, coba yang halal-halal butuh enggak kita? Butuh. Butuh kita air minum, butuh kita istri, butuh kita jual beli, butuh kita pinjam meminjam. Halal. Alhamdulillah. Ini halal kan untuk kita. Inilah agama Islam ya Mas. Jadi ini mempelajari dasar-dasar seperti ini akan semakin menampakkan keindahan Islam. Ya, semakin kita merinci semakin luar biasa. Paham ini? Bisa dipahami? Ini kaidah-kaidah. Ya, ini kaidah-kaidah. Kemudian kata Syekh, wa abahat thayyibat minal ma'akil wal masyarib wal malabis wal manakih. Ini barusan kita urai. Lima fiha min masalihil khalqi wa li hajatin nasi ilaiha wa li adamil mafsadati fiha, subhanallah. Dan Allah halalkan yang baik-baik at-thayyibat dari makanan, minuman, pakaian, menikah. Karena apa yang ada pada perkara-perkara tersebut dari maslahat untuk makhluk, kebaikan untuk kita, maslahat untuk kita, jamaah sekalian. Betul-betul Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya. Semakin kita merinci ini semakin menampakkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, baiknya Allah sama kita. Ya. Paham ini? Karena di situ ada maslahat untuk kebaikan, manfaat yang luar biasa untuk kita makhluk. Wa li hajatin nasi, dan memang kita butuh itu. Hancur kita kalau tidak dihalalkan. Selesai kita. Bagaimana kalau Allah mengharamkan kita ya jual beli, haramkan kita menikah, haramkan kita makan ini, makan apa, makan, haramkan minum. Ya. Bisa dipahami? Allah haramkan air putih, haramkan, bisa gitu. Bagaimana? Mau hidup tanpa air putih. Ya, Allah halalkan karena kita butuh. Paham ini? Ada hajat. Ya, manusia kepada itu. Menikah juga begitu. Butuh kebutuhannya. Ya, di samping ibadah. Paham ini? Wa li'adamil mafsadati fiha, dan tidak adanya mafsadat pada at-thayyibat tersebut. Itu yang saya bilang tadi. Pernikahan ya, sepupu apa semua itu tidak ada mafsad. Ya, jangan sepupu, ponakan sepupu jadi, ya. Sehingga apa istilahnya?
Yang pertama, jangan yang bukan mahram dianggap mahram. Karena dengan alasan saudara, itu satu. Yang kedua, jangan kita mengharamkan apa yang Allah halal. Boleh kok. Dengan cikali, pindu, ya. Sepupu satu kali, boleh. Ya. Apalagi tetangga aja lagi, weh, subhanallah. Tak usah jauh-jauh. Bawa mobil, ya. Sampai terjun ke jurang, ya. Paham ini? Itu banyak orang bawa pengantin, balap-balap, gaspol, ya. Bukan sampai ke pengantin, sampai ke jurang, buru-buru. Padahal slow saja. Ya, paham ini? Itu karena tidak ada mafsadah. Ya, tidak mungkin Allah halalkan baru ada mafsadah. Macam ya. Bisa paham ini? Baik. Kemudian muharram al-khaba'itha min al-ma'akil wal masharib wal malabis wal manakihi lima fiha min al-khubuth wal madarrah ajilan au ajilan wa ajilan. Pakai ain dan pakai hamzah. Fatahrimuha himayatan lil ibad wa siyanatan lahum la bukhlan alaihim. Baik. Bal rahmatan minhu bihim. Fakama anna ata'ahu rahmah faman'uhu rahmah. Subhanallah. Paham ini? Dan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan yang jelek-jelek, yang khaba'is. Dari makanan, minuman, pakaian, apa lagi? Pernikahan. Allah haramkan. LGBT, naudzubillah. Paham ini? Ini di samping itu haram, itu memang kita tidak butuh. Butuhnya sama istri selesai. Ya, cukup itu semua. Ya, tapi orang sekarang naudzubillah rusak. Ya, tidak belajar agama, ya sudah. Gampang terpengaruh. Ya. Baik. Jadi haramkan makanan, minuman, pakaian, pernikahan yang khaba'is. Kenapa? Karena apa yang ada pada hal tersebut dari kejelekan dan madarat, bahaya. Apa kata Syekh? Ajilan wa ajilan. Bukan pakai au, pakai waw. Madarat, kejelekan, bahaya, musibah, petaka yang segera akan datang atau yang nanti di hari kiamat, alam kubur. Ini diingatkan. Allah haramkan. Cuma subhanallah. Baiknya Allah sama kita. Allah larang kita. Ya, cuma itulah kita karena kekanak-kanakan. Seperti anak-anak. Ya. Dilarang minum es. Kenapa? Amandel. Apa minum es? Rumah sakit. Kan begitu. Tapi si anak ini bagaimana sikapnya? Menangis, mengamuk. Tidak mau es krim. Selesai, titik. Ya, kita juga kadang begitu. Allah sudah larang. Ya, sudah ingatkan. Tapi kita kayak anak kecil. Masih ngotot mau terjang. Padahal itu Allah sudah haramkan. Karena apa? Ada madarat. Ada kejelekan yang ada pada hal tersebut. Entah kejelekan itu ya segera kita dapatkan atau nanti kita dapatkan. Ajilan wa ajil. Baik. Maka kata Syekh, fatahrimuha, maka pengharaman yang jelek-jelek tersebut semuanya, makanan, minuman, pakaian, pernikahan, semuanya diharamkannya hal tersebut adalah himayatan lil ibad, adalah penjagaan untuk hamba. Dijaga kita. Siyanatan lahum, lindungi kita. Ya, kita saja jamaah sekalian kalau kita berjalan ada bahaya terus tiba-tiba teman kita hati-hati. Kira-kira bagaimana? Baik itu teman begitu. Hati-hati ada lubang, ada ular, sama kaki nanti. Ya, ini makan ular. Di mana itu? Di Luwu ya, di mana? Ya, Pinrang, di mana? Sidrat. Nah, hati-hati, Sidrat. Ya. Ini diingatkan. Dijaga kita. Terasa kan kebaikan misalnya, baiknya ini orang. Ya, hati-hati jatuh ke akhi. Ada akhinya lagi. Yang penjauh ya, payah. Ukti orang anaknya orang. Nah. Kalau anak mertua enggak apa-apa, ya. Anak mertua cocok uktinya. Tapi kalau anak orang jangan coba-coba ukti. Ya kecuali anak bapakmu, saudara. Paham ini? Itu kan baik ya? Coba perasaan kita. Baik enggak? Karena ada perlindungan, penjagaan dari teman kita ini. Nah, sekarang bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala?
kita tanpa sadar, tanpa mengerti, tanpa tahu. Lindungi kita dari mara bahaya kejelekan dunia, alam barzakh. Ini harus kita hadirkan sehingga kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin besar. Rojak kita, khauf kita. Amin. Banyak sekali Allah Subhanahu wa taala. Al-Barrur Rahim, Ar-Rahmanur Rahim. Amin. Ini diharamkan semua itu penjagaan untuk kita, kebaikan memuji kalau bahasa Makassar. Kebaikan penjagaan untuk kita, perlindungan untuk kita. La bukhlan alaih, bukan karena Allah kikir bakhil kepada makhluk. Lagian pula kita sudah sebutkan Allah haramkan yang haram itu, Allah ada halalkan yang semisal dengan itu. Yang tidak ada madaratnya, tidak ada kejelekannya. Allah haramkan zina, Allah haramkan pacaran, Allah halalkan menikah. Enak mana? Zina dengan menikah. Pacaran dengan menikah. Enak menikah. Sudah halal, dapat pahala. Enak lagi. Ya. Paham ini? Orang zina. Ya. Harus bayar, harus ini. Sebentar kena penyakit, menular, mati, dibunuh. Ya. Ya coba lihat. Pacaran, habis uang, habis pulsa. Ya. Nggak jadi juga. Ya. Dilaci sama orang. Ya. Coba aja. Ya, coba. Paham ini? Jadi Allah betul-betul sangat menginginkan kebaikan untuk kita. Paham ini? Jadi bukan karena Allah kikir, akhir tidak ada. Allah. Ya, maha mulia. Bisa paham ini? Bal rahmatan minhu bihim. Bahkan Allah haramkan ini, larang ini karena Allah rahmat sayang. Ini kasih sayang Allah dari Allah, kasih sayang dari Allah kepada manusia. Antum nanti kalau punya anak, ya dia tanya, antum sayang sama si anak ini, antum kan larang. Nggak boleh. Dek, adik, kakak, nggak boleh nih, nggak boleh manjat, jatuh nanti. Ya, nggak boleh begini. Ya toh, larang toh? Ya, sama santri juga, dia larang pakai HP, larang begini. Kan kita sayang sama kan. Itu kita sesama makhluknya terasa itu kasih sayang. Bagaimana lagi baik Allah Subhanahu wa taala larang kita ini, larang madarat. Dan larangan terbesar adalah kesyirik. Sudah kita sudah orang kesyirikan. Bagaimana tidak dilarang? Kalau kapan kita terjatuh, ya kita bisa kekal, tersiksa, menderita, celaka di dalam neraka selama. Ya, jadi tidak heran dia nomor satu. Paham ini? Kemudian kata Syekh, perhatikan. Ini kaidah. Fakama anna ata'ahu rahmah, faman'uhu rahmah. Maka sebagaimana pemberian Allah, anugerah Allah, nikmat Allah adalah rahmat, kasih sayang untuk hamba, maka man'uhu, Allah melarang dari sesuatu yang diharamkan itu juga rahmat. Sama kita, anak kita kasih bakso, belikan es krim, belikan gula-gula, itu rahmat, kasih sayang untuk mereka. Dan juga kita larang ini, larang itu, tidak boleh ini, tidak boleh itu juga, kasih sayang untuk anak kita. Sama kalian santri, ustaz suruh meroja, suruh menghafal, suruh begini, suruh mencatat, suruh begini, kebaikan untuk kalian. Ustaz larang ini, larang keluar, larang, banyak larangannya juga untuk kebaikan. Kasih sayang. Ini sesama kita dirasakan. Bagaimana? Allah subhanahu walillahil mathalul a'la. Ya. Ya jangan yang mau ya nikmat saja rahmat, pas Allah larang itu tidak dipahami nih makna rahmat ini, jangan. Boleh seperti itu rahmat juga. Karena Allah sayang kita, kasih kita, Allah larang. Celaka kok, hancur kok, binasa kok. Iya, dilarang, jangan. Bisa paham ini? Dan ini kaidah pondasi syariat. Terakhir, boleh kasih contoh, misalnya dzalika. Contoh hal tersebut, anna inzal al-matar biqadri ma yahtaju ilaihi al-ibadu rahmatan minhu ta'ala. Fa idza zada bihaitsu tadurru ziyadatuhu kana man'uhu rahmah. Subhanallah. Coba lihat. Jadi seperti ya contohnya, misalnya tadi contohnya diturunkannya hujan sesuai dengan kadar kebutuhan hamba. Ini merupakan rahmat untuk makhluk, untuk hamba. Karena kapan lebih ini hujan, kapan lebih? Misalnya hujan 3 hari 3 malam, hujan deras,
Pol. Kira-kira apa yang terjadi, saudara? Rata ini kanal dengan tanggul. Iya, hampir pernah. Itu pun masih lecit-lecit. Dia sampai ke sini pakai mobil. Itu pun mobil tenggelam setengah ban. Hampir tenggelam ban, mobil pickup. Ya, itu baru hujan sedikit. Jadi Allah turunkan hujan sekadar kebutuhan hamba. Kapan lebih? Yang mana tadurru ziyadatuhu, yang mana lebihnya ini bisa membahayakan hamba, kana man'uhu rahmatan. Maka menahan lebih tersebut itu adalah kasih sayang untuk hamba. Ya. Jadi subhanallah ya. Ini kaidah. Jadi jangan dipahami nikmat itu hanya nikmat yang rahmat, tapi larangan-larangan Allah, syariat-syariat Allah itu juga rahmat untuk kita semua. Ya kan? Karena agama dibangun di atas apa? Ala jalbil masalih wa daf'il mafasid. Ya, bisa dipahami? Ya, Allah larang ini, larang kesyirikan, larang melakukan bid'ah. Itu kebaikan kita. Bayangkan kalau kau lakukan kesyirikan, kekal kau dalam neraka, suka? Mau kekal dalam neraka? Allah haramkan bid'ah, mau kau masuk neraka. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Mau masuk neraka. Sayangnya itu Allah Subhanahu wa taala sama kita. Ya, ya selalu ini dilarang ini, banyaknya larangan. Belum tahu. Ya, paham ini? Belum tahu dia. Ya, itu adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Dan ini bisa kita lihat ya sesama kita, paham ini? Seperti orang tua kepada anaknya dan seterusnya. Ini semakin dia sayang kepada orang yang dicintai, maka semakin banyak peraturannya. Enak untuk dapat itu. Ada anak satu-satu, beda dengan orang yang 10 anaknya. 10 anaknya biar celaka satu apa meninggal satu masih banyak sisa kan begitu. Itu bahasa ini. Ya kalian langsung ketawa kan? Ya, saking jelasnya itu. Ya beda anak satu-satu, satu ini dijaga jangan begini. Banyak sekali peraturannya. Ya bukan ini ya 10 anaknya ada disayang anaknya tidak, maksudnya dominan apa cenderung apa ya biar ada nih kakaknya ada nih. Bisa paham ini? Ya. Ya sayang juga. Ya, sayang juga tapi ya terbagi. Tapi kalau satu tidak fokus ke situ. Bapak ibunya cari uang untuk hanya untuk jangan tanya itu peraturannya. Harus berkuliah baik-baik enak jadi orang kok. Ya kalau tidak kuliah tidak jadi orang. Barakallahu fiikum. Cukup dulu. Sekian subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu